Kaisar pertama Cina, Qin Shi Huang, dijuluki Culong atau leluhur naga. Pada tahun 211 sebelum Masehi, seorang pelayan Qin Shi Huang dihentikan oleh orang asing dan diberi sebuah keping giok. Orang asing itu meminta sang pelayan untuk meneruskan keping giok tersebut kepada Qin Shi Huang sambil berkata, "Culong akan mati tahun ini." Lalu dia menghilang. Yang membuat kaisar terkejut, dia menemukan bahwa itu adalah keping giok yang dia persembahkan kepada dewa sungai 8 tahun lalu. Seketika dia mengerti bahwa Culong mengacu pada dirinya. Pada tahun 210 sebelum Masehi, Qin Shi Huang meninggal dalam perjalanan mencari ramuan kehidupan untuk memberinya keabadian. Ironis. Kaisar kedua yang dihubungkan dengan naga adalah Liu Pang, kaisar pertama dinasti Han yang berlangsung dari tahun 206 hingga 220 sebelum Masehi. Menurut catatan sejarah Sima Qian, sebelum Liu Pang lahir, ibunya bermimpi bertemu dengan dewa. Pada saat itu, langit menjadi gelap diikuti kilat dan guntur. Ketika ayah Liu Pang masuk untuk memeriksa istrinya, dia terkejut melihat seekor naga di sampingnya. Segera setelah itu, istrinya hamil dan Liu Pang pun lahir. Saat Liu Pang tumbuh dewasa, teman-temannya akan selalu melihat siluet naga yang melayang di atasnya. Ia kemudian menjadi pejabat rendahan di kantor polisi setempat dan suka minum. Untuk menghindari hukuman, ia sering bersembunyi di hutan, namun istrinya selalu mengetahui keberadaannya. Karena ada awan mengambang kemanapun ia pergi. Awan yang mengambang biasanya merupakan simbol naga. Kemudian dia bergabung dalam pemberontakan melawan dinasti Qin dan menggulingkannya, lalu mendirikan dinasti Han. Konon kaisar menjadi abadi, menjelma menjadi naga, dan naik ke surga. Kedua legenda itu berkontribusi pada penggunaan naga sebagai simbol kekuatan kekaisaran. Simbol naga kuning atau emas dengan 5 cakar di setiap kakinya adalah simbol kaisar dari dinasti Cina. Adalah pelanggaran berat bagi orang biasa untuk mengenakan pakaian dengan simbol naga. Kaisar adalah satu-satunya orang dengan hak ilahi untuk mengenakan jubah naga, duduk di tahta naga, dan tidur di ranjang naga. Pada zaman kuno, Kaisar Kuning menguasai bumi. Suatu ketika, dunia sedang dilanda kekeringan parah dan orang-orang sudah sekarat. 4 naga, naga panjang, naga hitam, naga mutiara, dan naga kuning meminta Kaisar Kuning untuk mengirimkan hujan. Kaisar Kuning setuju, namun tidak pernah mengirim hujan, sehingga keempat naga berinisiatif sendiri untuk mengumpulkan air dari danau dan menyemburkannya dari langit. Ketika Kaisar Kuning menemukan apa yang telah mereka lakukan, dia sangat murka dan menempatkan 4 gunung di atas naga sehingga mereka akan terperangkap untuk selama-lamanya. Keempat naga kemudian mengubah diri mereka menjadi sungai yang mengalir di sekitar pegunungan. Sungai-sungai tersebut kemudian dikenal sebagai Sungai Panjang atau Yangtze, Sungai Naga Hitam atau Heilongjiang, Sungai Mutiara atau Chujiang, dan Sungai Kuning atau Huanghe. Kisah 4 naga adalah salah satu dari beberapa yang menjelaskan penghormatan orang Cina terhadap naga. Kaisar Kuning yang memerintah sekitar 5.000 tahun yang lalu dianggap sebagai pelopor peradaban Cina. Legenda mengatakan bahwa dalam pertempuran Choulu dekat perbatasan Hebei dan Liaoning saat ini, Yinglong membantu Kaisar Kuning dari suku Huaxia untuk melawan Chiu, seorang pemimpin suku Chiuli, dan akhirnya membunuhnya. Setelah pertempuran, suku Huaxia menetap di dataran Sungai Kuning yang dikenal sebagai Chongyan atau dataran tengah. Dan Kaisar Kuning mendirikan ibu kota Huaxia di Choulu. Taiyu atau Yu Agung adalah raja pertama dari dinasti Xia
yaitu sekitar tahun 2070 sampai 1600 sebelum Masehi. Tai dikatakan menggantikan ayahnya untuk menjinakkan banjir. Yinglung menggunakan ekornya untuk membuat sungai dan mengalirkan air ke laut, sehingga membuat dunia cocok untuk tempat tinggal manusia. Tai memenangkan rasa hormat dari raja dan rakyat, dan karenanya setelah raja meninggal, dia terpilih menggantikannya sebagai raja. Chang Shengyu, seorang pelukis terkenal di zaman dinasti Liang, suatu hari mengunjungi sebuah kuil di ibu kota Jinling, yang sekarang dikenal sebagai Nanjing. Dia melukis 4 naga di dinding, tetapi semuanya tidak memiliki mata. Orang-orang yang menyaksikan mengatakan bahwa naga yang digambarnya tampak nyata, tetapi mereka heran mengapa naga-naga tersebut tidak punya mata dan bertanya kepada sang pelukis. Pelukis itu menjawab, tidak sulit untuk menggambar matanya, tetapi jika saya melukis matanya, naga-naga ini akan terbang jauh. Semua orang yang mendengarnya tidak ada yang percaya. Mereka mengira dia membual dan merasa aneh. Bagaimana naga yang dilukis di dinding bisa terbang jauh? Chang lalu mengambil kuasnya dan menambahkan mata kedua naga. Tiba-tiba terjadi badai petir. Dua naga yang dilukis matanya terbang menjauh, sementara dua naga tanpa mata tetap berada di dinding. Dalam budaya Cina, mata mencerminkan jiwa, dan dengan demikian, langkah terakhir sebelum menjadi hidup adalah diberi mata. Banyak naga Cina digambarkan dengan mutiara. Artinya, naga itu akan dipenuhi dengan kekuatan untuk naik ke surga. Naga Cina yang naik di awan atau langit bisa menjadi simbol sukses dalam hidup, dan mutiara itu akan melipat gandakan apapun yang disentuhnya dan dikatakan mengandung kebijaksanaan naga yang luar biasa. Mutiara juga dikaitkan dengan kekayaan, keberuntungan, dan kemakmuran. Sebuah kisah kuno menceritakan seorang anak laki-laki menemukan mutiara ajaib. Ketika dimasukkan ke dalam toples hanya dengan sedikit beras, keesokan harinya toples itu akan penuh. Tetangganya mengetahui hal ini dan mereka mencoba mencurinya. Anak laki-laki itu menelan mutiara untuk melindunginya. Akibatnya, dia menjelma menjadi seekor naga. Di Sungai Kuning, ada air terjun yang disebut Longmen atau Gerbang Naga. Setiap tahun, ribuan ikan koi berenang ke hulu melawan arus deras, dan jika berhasil melompat ke atas air terjun, mereka dipercaya akan berubah menjadi naga. Secara tradisional, kisah ikan koi melompati gerbang naga dan menjadi naga dikaitkan dengan panjat sosial, terutama tentang lulus ujian pejabat di Kekaisaran Cina. Ini berarti seorang laki-laki muda dari kelas manapun berusaha memasuki birokrasi dan menjadi bagian dari kelas bangsawan, sarjana, dan pejabat. Bahkan saat ini, banyak orang Cina memandang ujian masuk perguruan tinggi nasional sebagai ikan koi yang mencoba melompati gerbang naga, sebuah tantangan yang imbalannya akan besar. Begitulah bagaimana naga ada di setiap aspek kehidupan orang Cina, dari mitos, legenda, cerita rakyat, dan budaya, sejak zaman kuno hingga masa kini.